Ya, awalnya saya dari SD mau ke SMP. Jadi itu jadi kayak si Jamie Sandoval ibaratnya ya kayak tetangga lah ngajak. Selamat siang Braja Musti dan The Medan. Kembali lagi bersama saya Jonathan di acara Sayang PSIM, Santai Siang bersama PSIM. Di episode kali ini kita sudah kehadiran seseorang yang sangat-sangat spesial di kalangan supporter dan juga pemain PSIM bahkan. Yang sudah tidak asing lagi. Selamat datang Mas Katro. Halo Mas. Selamat datang, selamat pagi, menjelang siang. Siap Mas. Gimana Mas kabarnya? Kabarnya Sehat? sehat, puji Tuhan sehat. Ya, Amin. Lagi sibuk apa aja nih Mas? Udah menjelang berjalannya kembali Liga 2. Persiapan eh, gimana? masih persiapan aja untuk persiapan untuk tenis di lapangan. Untuk perlengkapan sudah ready semua sih. Tinggal Oke, untuk menunggu pemain aja. siap. Ada momen-momen yang dikangenin nggak nih? Ya, momen Ketemu-ketemu pemain. yang dikangenin tuh kalau pemain ya enggak sih, kalau cuma pelatih aja, biasanya pelatih yang cerewet-cerewet itu. Oke. Iya. Sebelumnya kemarin udah sempat lihat di Instagram belum Mas? Pertanyaan-pertanyaannya udah kali ya, lihat-lihat dikit Sudah, lah. sudah, sudah. Ya, oke. Sebagian sudah saya lihat-lihat sih. Ada Oke, yang siap. Nah, aneh-aneh juga pertanyaan. aku langsung bacain aja ya mulai pertanyaannya Boleh. ya. Pertanyaan pertama nih dari Patria Wijayanto. Pertama kali gabung PSIM itu kapan dan bagaimana awal mulanya nih? Terima kasih. Sebelumnya untuk pertanyaannya, saya gabung di PSM tahun 2006-2007. Saya masih duduk di bangku SD mau ke SMP. Kebetulan dulu Jimmy Sandoval itu rumahnya dekat dengan saya. Oke. Saya diajak Jimmy Sandoval ke Mandala Kerja untuk nonton dia latihan. Oke. Lama-lama kemudian saya dipanggil dengan manajer yang bernama IR Nugroho Swasto, itu manajernya, untuk saya dibolehkan pakai sepatu untuk membantu di belakang gawang. Oke. Gitu. Jadi awal mulanya dari SD, Mas. Ya, awalnya saya dari SD mau ke SMP. Jadi itu jadi kayak si Jamie Sandoval ibaratnya ya kayak tetangga lah ngajak Mas Ya, untuk tetangga nonton latihan gitu ya. sekampung, ya. Betul. Oke. Dari situ langsung pelan-pelan mulai masuk ke bagian dari manajemen juga. Pelan-pelan saya masuk ke manajemen, tapi saya posisi itu masih sekolah. Oke. Iya, masih sekolah, jadi saya bantunya tiap sore latihan. Kalau pagi saya sekolah, baru sore baru ikut ke lapangan kalau ada latihan. Siap. Oke, pertanyaan berikutnya nih ya Mas ya. Oke. Dari Zero Limits Barbers. Ini pertanyaan mungkin saya juga perlu dijelaskan nih. Bagaimana awal mula dipanggil Katro nih? Awal mula dipanggil Katro itu ya Gimana Mas? biasalah, orang yang kalau pemain nyuruh itu, misalnya kalau pemain nyuruh beli Indomie, dia pesannya nggak pakai telur, aku belinya pakai telur. Ya mungkin kesalahan aja, kesalahan membeli. Lama-lama saya dipanggil Katro itu, gitu aja, sama pemain. Katro tuh artinya apa Mas? Katro itu artinya kalau nggak salah ya sekedar kayak di show itu. Oke, Katro ya. Iya, Katro. Tapi akrabnya sekarang malah dipanggil Katro, enggak dipanggil nama aslinya. Berarti awalnya dari pemain ya? Dari pemain, iya. Langsung ke pertanyaan berikutnya nih ya. Dari Aiwa.kebab. Kalau bolanya gembos isi anginnya di mana, Bang? Wah, ini mah. Ya. Kalau bolanya gembos tuh enggak isi angin di bengkel, kita punya alat di sendiri. bengkel ya?
Iya, punya alat sendiri kita. Siap, Alat siap. sendiri untuk pompa sama dopnya itu sama tekanan bolanya itu sudah ada kita. Oke, oke, Tuh, oke, oke. iya. Jadi tekanannya pun nggak bisa sembarangan ya? Tekannya nggak bisa. Ya Oke. mungkin sekitar 20 sampai 30 tergantung ukuran bolanya. Nah, ini juga dapat ilmu baru nih dari sang legenda nih katanya nih. Pertanyaan berikutnya nih Mas, dari Ade Taruna 12. Mas, nah ini nih, Mas Katro, kenapa kok kalau waktu pertandingan sering ikut terbawa emosi ketika crash antar pemain? Emang bener Mas, Eh sering iya, terbawa nih emosi? itu kan spontan aja, spontan dalam artian saking cintanya PSM, Siap. timnya itu kalau dikerjain tuh ya rasanya sakit. Tapi Dalam Mas ini gimana? kalau nggak, Mas ini dari awal sebelum diajak Jamie Sandoval pun emang sudah sukanya PSIM ya? Iya, karena rumahnya deket dari Mandala itu. Oh, oke, berarti Ya, emang pengamat PSIM juga ya dari kecil juga udah dari ngamatin kecil PSIM ya? udah diajak nonton bola di Mandala sama tetangga. Oke, 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 oke. Jadi ya kalau terjadi crash antar pemain ya emang Ya, normal aja, kayak kayak mungkin ya, penonton di rumah kalau misalkan terjadi crash antar pemain juga emosi juga kan ya, cuma kan nggak kelihatan aja kalau di rumah ya. iya. Soalnya gini, karena eh, PSM tuh segalanya buat saya, karena sudah membesarkan saya dari istilahnya membesarkan nama saya dan dimanapun PSM adalah kebanggaan tim Yogyakarta. Betul, betul, betul. Ya, Setuju, Mas kalau Katro. kita dikerjain pasti sakit hati. Ya, yang penting kita membela tapi yang jalan yang benar aja. Siap, siap. Oke, Mas, ini pertanyaan dari saya sih. Bisa nggak sih ceritain dikit apa aja tuh sebenarnya pekerjaan di balik layarnya seorang kitman gitu? Mungkin banyak orang yang nggak tahu gitu kan. Oh Dan gitu. yang Oh, lebih unik lagi nih, ini lebih unik sih. Maksudnya kalau apa? misalkan di klub-klub sepak bola gitu di dunia, mungkin pemain yang terkenal itu biasa strikernya, kipernya yang jago, back gitu kan. Cuma ini kalau di PSIM nih kayaknya hebat banget nih, yang terkenal kitman-nya nih mendunia nih. Enggak lah. Mateus Katro Kristianto ya. Jadi pengen tahu Ya, juga nih, apa aja sih biasa kegiatan seorang kitman itu di balik layar yang mungkin banyak orang nggak tahu. oke. Eh di balik layar Kitman itu yang pertama adalah menyiapkan kebutuhan pemain dalam artian menyiapkan kebutuhan pemain ya menyiapkan jersey latihan kalau kalau latihan kalau tanding ya kita siapkan jersey tanding perlengkapan untuk yang di lapangan untuk air minum Ya. cone marker box terus bola ya seperti perlengkapan lapangan aja sih. Nah setelah itu kita 1 jam sebelumnya kita sudah di lapangan karena pasti pelatih datang awal untuk menyiapkan Ya. programnya. Kita harus Jadi udah dijelasin menyesuaikan dulu ya. pelatih. Iya, dijelasin kita akan nanti di situ akan kita juga membantu pelatih juga dalam artian membantu itu membantu untuk melancarkan programnya pelatih dalam artian kita Ya. membantu pasang kun terus untuk pasang kalau ada biasanya pasang gawang yang kecil ya seperti itulah. Ya, ya, ya. Peran seorang kitman ini sangat berarti ya dalam Ya, dalam meraih prestasi sebuah klub itu nggak main-main peranannya, penting karena untuk iya sih. segala persiapan tim yang Persiapan menyiapkan tim seorang sama kitman. iya. Ya, ya. Tapi ada nggak sih kayak pengalaman kan ini biasanya katanya untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang namanya manusia ya. Pasti Iya. pernah lah ada salahnya gitu. Pernah nggak sih kayak ada salah gitu? Ya, pernah. Pernah. Belum lama ini. Belum lama Dalam ini artian juga belum malah. lama ini ya waktu pelatihnya Coach Aji Santoso. Coach Aji gimana? Kesalahannya apa tuh? Waktu latihan di Sultan Agung, saya kan berangkat duluan pasti. Ya. Pemain terakhir saya berangkat duluan. Di situ saya antar kitman nggak ngecek salah satu. Nggak ngecek. Harusnya kan harus ngecek salah satu yang kurangnya apa. Ternyata kurangnya rompi.
Oh, oke. Iya, saya sekitar itu, waduh, ini harus tanggung jawab saya. Saya pinjam motor ke Sapam stadion, saya pulang, nanti dipakai atau enggaknya, yang penting saya sudah ambilin gitu aja. Oke, itu kayak Rompi maksudnya buat misalkan ada pertandingan mau lawan tim A tim B gitu ya? Iya, Oke, oke, iya oke. itu. Tapi Ah, mm-mm. setelah itu saya ambil, nggak dipakai. Oh, nggak dipakai? Nggak dipakai. Yang penting kan saya udah tanggung jawab, dan Ya, ya setelah betul. itu, setelah selesai latihan, saya minta maaf ke pelatih. Mm-mm. Kelainan Berarti salah. mau pakai nggak pakai, yang penting kita juga udah Jadi, harus iya, mempersiapkan semuanya dulu ya. iya. Oke, oke, oke. Tapi itu kan di latihan, Mas. Kalau di saat pertandingan gitu, salah jersey kah atau apa gitu, pernah nggak? Kalau di pertandingan tuh Kan lebih pernah, lebih krusial gitu kan kalau ya. misalkan salah bawa jersey gitu. Paling kebenturan dengan kaos kaki. Nah, itu juga tuh. Gimana Ya, ceritanya? kaos kaki kiper. Mm-mm. Kita sudah nyanggupi, misalnya warna biru, warna, Mm-mm. enggak, warna hitam. Ya? Di sana tim lawan juga hitam. Oh, nggak boleh ya? Iya, nggak boleh. Nah, Mm-mm. kita harus bawa cadangan kaos kaki kiper lain Oke, oke, oke. yang beda warna. Nah, itu Tapi buat itu selalu udah eh, dipersiapkan juga ya? sudah saya persiapkan untuk biar enggak kena marah juga kita nanti sama sama manajer. Oke, siap. Ya, Ini intermezzo sedikit nih, Mas. boleh, boleh. Ada dari Bang Musafri, Bang Hendra, Mas Supriyadi, Eeng, sama Bang Raymond, katanya legend dan idola katanya. Wah, dari Terima pemain-pemain top kasih. aja menyatakan Mas Katro ini seorang legend dan idola loh. Enggak lah. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih, Mas. Ya. Udah kenal lah pasti ini, udah sering di Wisma ini. Dari Mas Ivan, Hmm? sang legend juga ini, seorang kiper nih. Mas Mateus sudah cukup umur, musim berganti musim. Kapan mau nikah, Mas? Apakah mau meneruskan jejak Kitman legenda PSM, Cunong? Ya, kalau semua pengen nikah, tapi Semua pengen nikah. iya, semua pengen nikah. Tapi gimana, Kalau Mas? eh, Calon udah ada? ibarat calon, ya masih masih mencari sih. Masih cari Ya, sih ya. masih mencari. Ya, Boleh kalau buat semua, wanita-wanita yang masih jomblo nih, masih mencari nih katanya. ya masih mencari. Dalam artian, ya kalau pandemi ini selesai, ya mau nikah, tapi nggak tahu jodohnya sama siapa. Oke, oke. Mas Ivan udah ada jawabannya ya, Mas? Bantu cari dong, jangan cuma ditanyain. Pertanyaan berikutnya nih, dari Mrikza _ 19. Seberapa besar cintamu pada Parang Biru, Mas, sampai-sampai kamu ditahbiskan menjadi the legend of Kitman PSIM? Nah, ini tadi udah Eh, diceritain juga ya. Sudah, itu sebagian besar adalah eh, saya mencintai PSM bukan dari segalanya, bukan dari materi, eh, bukan dari saya di PSM sebagai kitman, bukan. Saya mencintai PSM itu dari kecil, dan eh, karena PSM itu ibaratnya sebagai keluarga saya. Hmm. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Dari Mahardika Gil 19. Perbedaan yang dirasakan saat jadi kitman dulu dan sekarang apa nih, Mas? Ada nggak sih perbedaannya? Zaman dulu mungkin dari Mas pertama kali masih kecil sampai sekarang, perbedaannya apa nih jadi Ya, kitman? sama aja sih, menyiapkan perlengkapan latihan sama aja. Ya, Hmm. tapi suka dukanya banyak. Dalam artian, eh, suka duka itu ya kadang tahu ibaratnya, hmm, untuk gaji biasanya telat, gaji Mhm. lancar, Oke, terus oke, oke. untuk Pernah ngalamin eh, semuanya ya? ya pernah mengalami pahit dan manisnya di Oke, tim oke. PSM ini. Biasa Ya lah tahu ya itu sendiri, ya. ya biasa. Di dunia sepak bola itu biasa seperti itu. Tapi kan
kita harus memahami situasi dan kondisi yang di tim itu sendiri. Gitu. Oke. Kalau mungkin lebih ke artian gini kali. Misalkan Mas Katro kan pasti udah jadi kitman lama, udah tahu beda-bedanya, udah merasakan beda-beda pelatih gitu. Iya. Beda nggak sih antar pelatih itu, jadi harus menyesuaikan lagi kah atau apa gitu? Dalam tanda kutip pasti kan ada yang lebih ribet, ada yang gimana gitu. Ada perbedaan kayak kalau selama ini saya di PSM untuk sudah pergantian pelatih itu ya ada yang santai, ada yang tegas. Tegas itu dalam artian di lapangan kita fokus latihan. Terus kalau biasanya kalau di lapangan juga ada pelatih juga santai, relax, jangan dibawa tegang, kita buat happy aja di lapangan. Itu banyak sih, tapi kan juga kita harus ibaratnya dulu saya berangkat di lapangan itu ya sama-sama pemain. Kalau sekarang ini kan kita harus menyesuaikan pelatih, harus kita berubah. Dalam artian berubah ya 1 jam sebelumnya, kalau latihan jam 4 kita jam 3 sudah di lapangan karena untuk menyiapkan segalanya. Kalau dulu enggak, kalau dulu kan saya santai aja, jam 4 ya jam 4 kurang 15 saya datang ke lapangan, baru saya menata itu semua gitu. Jadi mungkin makin kesini juga makin lebih disiplin lagi ya, makin disiplin. Oke, siap. Oke, itu aja Mas Katro. Terima kasih banyak loh Mas Katro buat waktunya. Udah meluangkan waktunya nih, lagi kerja aja masih sempat buat PSIM. Terima kasih Mas Katro ya. Sehat selalu, sukses selalu. Mempersiapkan Liga 2 musim ini. Semoga semuanya lancar ya Mas Katro ya. Amin. Buat para fans yang pertanyaan belum bisa dijawab, jangan bersedih. Bisa ikutan di next episode-nya. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar kita harus ngundang siapa di next episode-nya. Karena kemarin banyak banget tuh yang ngomong Mas Katro gitu. Siap. Terima kasih. Jangan lupa juga di like, comment, and subscribe YouTube PSIM Jogja. Jangan lupa juga di follow official account-nya @PSIMJogja_official di Instagram, dan juga untuk cek merchandise menariknya jangan lupa follow @PSIM Store. Kalau gitu Mas Katro, untuk penutup kita ucapin slogan ya yang diajar, maksudnya yang di waktu itu dikasih sama Coach Seto untuk PSIM. Labrak. PSIM Labrak.